Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi sama Stella, tentunya di channel Stella Kim. Di video kali ini, Stella Kim akan lanjut lagi bercerita tentang kenangan manis hari bersama Kang Lim di Sinbis House edisi spesial hari. Bagaimanapun, aku akan memberitahumu cara untuk mengetahui apakah masa depanmu dengan Kang Lim berwarna merah muda atau abu-abu. Cara? Apakah ada? Caranya dengan memanggil Blood Mary. Baiklah tinggal-tinggal semuanya, Stella Kim akan mulai cerita ya tentang sebuah mitos yang sangat terkenal yaitu tentang makhluk Blood Mary. Menurut legenda, dikatakan jika ia akan muncul di cermin dan meramalkan masa depan seorang perempuan. Ritualnya dilakukan dengan berdiri di depan cermin sambil memegang sebuah lilin di ruangan yang remang-remang. Lalu, dengan memanggil namanya 3 kali tepat di hadapan cermin. Banyak versi yang menjelaskan tentang bagaimana sosok kemunculan Blood Mary, hingga apa yang akan terjadi jika sosok Blood Mary ini menampakkan dirinya pada orang yang memanggilnya. Namun, tampaknya kepastiannya masihlah menjadi misteri. Pada video kali ini, marilah kita sama-sama menyaksikan apa yang terjadi pada penampakan Blood Mary versi Sinbis House edisi spesial hari. Cara ini diyakini oleh masyarakat barat. Dia adalah malaikat yang akan menunjukkan wajah orang yang kau cintai di masa depan. Apakah harus disebut dia malaikat cinta? Blood Mary? Iya, ritualnya dilakukan saat malam bulan purnama tepat pukul 12 malam dengan tanpa ada siapapun yang melihat. Berdirilah sambil membawa lilin di tanganmu. Lalu, panggilan nama Blood Mary selama 3 kali berturut-turut di depan cermin. Setelah itu, Blood Mary akan menampakkan wujudnya di dalam cermin dan menunjukkan wajah orang yang akan kau cintai di masa depan. Dan, Hari, jika saat itu yang kau lihat adalah wajah Kang Lim, maka artinya kau tak akan berpisah dengannya, bukan? Bagaimana? Sangat berguna, kan? Apakah itu benar akan berhasil? Kenapa tidak kau sendiri saja yang mencobanya untuk melihat? Apakah kau akan memiliki kekasih di masa depan? Iya, tapi di kamarku ukuran cerminnya terlalu kecil, jadi sepertinya tidak akan berhasil. Sepertinya aku harus mencobanya lagi di cermin besar yang menempel di halaman Sinbis House. Oh, apakah tidak muncul karena cermin yang kecil? Atau mungkin karena kau memang akan menjadi jomblo seumur hidupmu? Ya ampun Hari. Memang Hari selalu membuat Hyunwoo tak dapat berkata-kata. Walaupun tampak sedikit tak berperasaan, tapi buat sahabat-sahabat yang telah mengenal Hari berbeda. Karena mereka tahu, Hari yang seperti inilah yang apa adanya. Hari tak pernah punya maksud apa-apa. Ia hanya ingin tertawa bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya itu. Hari tak mampu menyimpan atau berbicara di belakang. Jadi walau kadang menyakitkan, yang ia katakan benar-benar tulus dari hatinya. Nah, siapa nih yang punya sahabat yang sifatnya seperti Hari? Yang ceplos-ceplos. Kadang bicaranya memang menyakitkan, padahal hatinya sangat baik. Hari, teganya kau mengatakan itu pada sahabatmu? Malam harinya, Hari yang terus tak berhenti memikirkan perkataan kedua murid yang mengatainya siang tadi. Sebenarnya bukan karena perkataannya itu yang membuatnya khawatir. Namun, Hari tampaknya khawatir akan hubungannya dengan Kang Lim di masa depan. Karena penasaran, ia pun mencoba cara yang Hyunwoo sarankan. Apakah cara ini dapat berhasil? Tapi tidak ada salahnya juga kan untuk mencoba. Sambil membawa lilin menyala, Hari tampak berada di ruangan yang remang-remang. Ia berdiri tepat di hadapan sebuah cermin. Sambil memejamkan kedua matanya, Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary. Hari tampak menunggu respon. Ia pun tak sabar dan mencoba mengintip ke arah cermin. Lalu ia pun tampak tertawa sendiri dan malu karena mempercayai cara ini. Ia merasa dipermainkan oleh sahabatnya yang sebenarnya juga mendukung hubungannya dengan Kang Lim itu. Siapa lagi kalau bukan Hyunwoo? Tapi tak lama kemudian, cermin yang tadinya tak menunjukkan respon itu tiba-tiba memancarkan cahaya berwarna merah muda. Dan sepertinya ia menghisap Hari masuk ke dalam cermin itu. Muncullah sosok Blood Mary dengan wajah putih yang cantik. Bola mata dan rambut panjangnya yang berwarna merah darah sesuai dengan namanya. Ia juga tampak memakai mahkota sekuntum bunga mawar merah dan lengkap dengan pakaian mempelai wanita yang telah siap ke pelaminan. Apakah kamu yang memanggilku? Iya. Oh, rupanya pikiranmu penuh dengan rasa penasaran dengan masa depan dan kisah cintamu dengan anak itu. Iya, aku sangat penasaran. Apakah aku akan tetap menjalin hubungan yang baik seperti saat ini di tahun-tahun mendatang? Jika kau ingin, aku dapat mengubah masa depanmu. Tapi tampaknya yang kau inginkan hanya untuk melihat apa yang terjadi. Maka sebutlah, Blood Mary, tunjukkanlah masa depanku. Hari yang tampak ragu-ragu karena mengkhawatirkan jika di masa depan ia tak bersama dengan Kang Lim, sepertinya akan sangat menyedihkan. Karena tak mampu melihatnya, sepertinya
Ia ingin membatalkan niatnya itu untuk meminta Blood Mary menunjukkan masa depannya. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku bertanya? Atau, sudahlah, biarkan aku menjalani kebahagiaan ini tanpa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana? Sudahlah, daripada aku penasaran. Blood Mary, tunjukkanlah masa depanku. Baiklah, tentu saja akan kuperlihatkan masa depanmu. Nah, sekarang tempelkanlah telapak tanganmu di sini. Wah, rupanya benaran Twinkle-Twinkle. Tampak Hari yang telah dewasa, parasnya tetap cantik dengan seragam sekolah menengah atas. Oh, bukannya itu aku. Wah, Gaeun, Hyunwoo, syukurlah. Rupanya kita masih satu sekolah. Terdengar juga suara Hyunwoo yang telah tumbuh dan berubah menjadi pria tampan yang dewasa. Ia mencoba menyombongkan diri kepada kedua sahabatnya itu. Hei Hyunwoo, beraninya kamu lebih tinggi dan menyandarkan lengan kepadaku. Oh, apakah kalian sangat menyesal karena tak memperlakukanku dengan lebih baik sebelumnya? Aduh, bagaimana ya, tapi maafkan aku. Untukku, kalian hanya sebatas teman, tidak lebih dan tidak kurang. Untukku, kalian bukanlah seorang wanita. Hari yang tampak tak memedulikan Hyunwoo mengajak Gaeun pergi untuk menyantap tteokbokki. Baiklah Hari, aku akan mentraktirmu hari ini. Oh, dasar. Hei Gaeun, kau tak mengajakku juga. Tunggu aku. Tampak juga Hari yang masih sama, selalu tertidur saat di luar jam pelajaran. Kali ini ia tampak sangat lelap di pangkuan. Lalu ia juga tampak menggigau sebelum akhirnya terbangun dan terkejut. Kang Lim, sejak kapan kau di sini? Sejak tadi. Tetapi kenapa kau tak membangunkanku? Memalukan sekali. Dari dulu hingga sekarang kenapa selalu menjadi salah tingkah jika bersamamu? Tak mempedulikan Hari yang sedang mengeluh sendiri karena malu, Kang Lim pun mengulurkan tangannya ke arah wajah Hari. Lalu ia menggantungkan satu earphone miliknya agar dapat mendengarkan musik bersama Hari. Hari yang tampak tersipu dan malu-malu masih mengomel. Shh, musiknya tidak kedengaran. Kang Lim. Lalu, Kang Lim pun tampak mendekatkan wajahnya ke wajah Hari seperti akan menciumnya. Tapi, shoot! Seketika hilang sudah pemandangan indah barusan. Hari tampak kembali di hadapan cermin dan menyadari yang barusan disaksikannya adalah masa depan yang ditunjukkan oleh Blood Mary. Tak lama kemudian, Blood Mary pun muncul dan bertanya kepada Hari apakah yang barusan dia lihat merupakan masa depan yang diharapkannya. Hari pun menjawab, iya. Kalau begitu, kau sekarang harus membayar imbalannya. Sesaat, sosok Blood Mary yang cantik itu berubah menjadi makhluk buruk rupa, seperti tengkorak dengan gaun mempelai wanita yang berdarah-darah. Ia pun langsung menyerang Hari dan menangkapnya ke dalam cermin. Wah, rupanya inilah yang menyebabkan Hari terbaring pingsan di tanah. Rupanya Hari telah terjebak dan masuk ke dalam cermin. Sampai akhirnya Kang Lim yang akan menemui Hari merasakan ada hawa aneh dan menemukan cermin ini. Kang Lim yang berhasil menerobos dunia lain di dalam cermin yang misterius itu akhirnya berhasil menyelamatkan Hari dan membawanya kembali, walau tangan Kang Lim tampaknya terluka. Hari yang sedang membungkus luka di tangan Kang Lim dengan perban, tampaknya baik-baik saja tanpa terluka sedikit pun. Mereka berdua sedang duduk di kursi taman dengan bunga sakura yang berjatuhan. Suasana malam yang hanya diterangi oleh lampu taman pun itu menambah suasana romantis di antara mereka. Mereka berdua tampak saling bertatapan. Wajah Kang Lim yang tenang dan bahagia. Sepertinya, ia sangat lega karena berhasil melindungi Hari dan membawa kembali ke sisinya. Rasa cinta yang mendalam itu dapat dirasakan walau hanya melihat sorot mata yang dalam kepada Hari. Lalu, tampaknya, Kang Lim mendekatkan tangannya lagi ke wajah Hari. Kang Lim, ada apa? Apakah ada kelopak bunga lagi di rambutku? Kang Lim tampak hanya tersenyum dan terus menatap Hari dengan penuh cinta. Rupanya, ia menempelkan pipinya ke pipi Hari. Lalu, Kang Lim pun membisikkan, Hari, kita jangan berpisah untuk selamanya. Nah, bagaimana tinggal-tinggal semuanya? Hari ini ceritanya romantis banget kan? Kalau gitu, hari ini videonya sampai di sini dulu ya. Stella bakal kembali lagi dengan video yang tak kalah serunya tentunya di channel Stella Kim.
Buat teman-teman yang belum subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim, buruan ya. Follow juga Stella Kim Official di Instagram, TikTok, dan Jepeto. Sampai jumpa. Sarangheyo.